menundukkan kepala sejenak, menunduk saja, berdoa kepada Allah semoga pelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sehingga kalian bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sejenak menundukkan kepala, berdoa, mulai. Cukup? Ya, baik. Anak-anak semuanya, hari ini kita belajar. Siapa yang tahu arti belajar? Belajar itu apa? Apa? Mencari ilmu. Yang lain? Yang tadinya belum bisa menjadi yang tadinya belum paham menjadi yang tadinya belum mengerti menjadi yang sudah mengerti, sudah paham menjadi semakin paham. Hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan juga SBDP. Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu Pak Guru teks eksplanasi? Nanti kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, itu masih ada kaitannya dengan kemarin di semester 1, yaitu tentang tangga. Ada berapa tangga nada? Yaitu 1 yang kedua nanti akan kita ulang lagi. Siap belajar? Siap. Baik, silakan sekarang disiapkan alat tulisnya masing-masing. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan juga belajar tentang tangga. Sebelumnya, sebelum Pak Guru melanjutkan, ada berapa jenis teks yang kalian ketahui? 5. Ada? 5. Yang pertama? Narasi. Yang kedua? Deskripsi. 3. Eksposisi. 4. Persuasi. Yang kelima? Eksplanasi. Ya, yang kelima adalah teks eksplanasi yang akan kita bahas pada hari ini untuk semester 2. Sudah baca tadi? Sudah. Teks eksplanasi. Ada yang tahu apa teks eksplanasi? Apa? Kamu apa? Teks eksplanasi atau teks penjelasan adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang dapat terjadi. Ya, bagus. Terima kasih Onel sudah membacakan. Jadi teks eksplanasi atau teks penjelasan itu berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya dapat terjadi. Siapa yang tahu kejadian-kejadian alam contohnya apa? Gila? Banjir. Naim? Tanah longsor. Apa lagi? Tsunami. Gunung meletus. Banyak ya, itu kejadian-kejadian alam. Kemudian kejadian-kejadian sosial. Contohnya pembagian bantuan untuk warga yang terdampak COVID-19. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Ada lagi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan budaya. Contohnya, misalnya di Joglo Ngerangan itu setiap 40 hari sekali mengadakan pagelaran apa? Wayang. Nanti kegiatan kita adalah yang pertama sudah Pak Guru jelaskan tadi. Yang kedua nanti akan dibentuk kelompok-kelompok. Ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian tugas kalian adalah mencari isi teks eksplanasi dari media cetak. Media ada berapa kemarin? 2. Ada 2, bagus. Yang pertama media cetak. Yang kedua media elektronik. Yang media cetak contohnya? Koran, spanduk, apa lagi? Majalah, inflate dan sebagainya. Yang contoh media elektronik?
radio, internet, televisi. Apa lagi? Banyak ya. Yang media elektronik. Nah, nanti kalian akan mencari teks eksplanasi dari media cetak, yaitu koran. Dilakukan secara berkelompok. Setelah itu, kalian ungkapkan perasaan kalian setelah membaca berita yang kalian cari. Apakah senang, apakah sedih, apakah gembira, atau bagaimana? Kalau kalian gembira, senang, kalian mengungkapkannya lewat lagu yang bertanda nada mayor. Kalau sedih berarti menggunakan lagu yang bertanda nada minor. Nanti silakan Pak Guru bebaskan untuk pembuatan lagunya, boleh tampil nyanyi boleh atau boleh ditulis liriknya. Nek nulis nanti harus disertai dengan hiasan-hiasan biar kelihatan jelas dan indah. Nek nyanyi nanti harus kompak. Ditentukan nanti saja ketika mengerjakan. Untuk hari ini coba kita bagi menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan posisinya ditata sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, kita akan bagikan ada surat kabar. Apa namanya ini? Namanya apa? Harian Joglopos. Korannya Jawa Tengah, khususnya di masyarakat Klaten. Nanti silakan cari berita di koran ini, kemudian kalian cermati isinya dengan cara kalian buat pertanyaan beserta dengan jawabannya. Pak Guru bagikan, silakan langsung didiskusikan dengan temannya, berbagi tugas. Ada yang nyari, ada yang nulis, ada yang melengkapi temannya yang belum bisa. Gitu ya, silakan dicari bebas beritanya. Nih. Oh ya lupa, kalian bebas memilih kontennya ya, isinya ya. Mau di halaman depan boleh. Kalian nanti boleh milih ya, boleh milih mau di berita yang mana. Apakah di Kabupaten Kota ataukah di Kabupaten Gondang Inangun atas itu loh, atau boleh di Jatinong atau Kawasan Dagu atau Kawasan Tegal. Silakan. Kontennya, isinya bebas sesuai dengan minat kalian sendiri-sendiri. Ditentukan, dikerjakan, Pak Guru beri waktu 10 menit untuk menentukan yang mau diambil berita yang mana, kemudian membuat pertanyaan jawaban dari berita itu.
Baik, kelompok berapa ini? Kelompok 3 akan membacakan berita dan perasaan setelah membaca berita kemudian menuangkannya ke dalam lagu. Silakan Nila. Judul berita 30 pemuda gelar acara pembelajaran. Nama anggota kelompok 1 Muhammad Jalil Mustafa, 2 Muhammad Rafa Putra, 3 Lionel Alfas Fasya, 4 Elena Pasana. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apa yang dilakukan 30 pemuda gelar acara Tanggul Bareng? 2. Di mana tempat 30 pemuda gelar acara Tanggul Bareng? Di Desa Padas, Karang dan Desa Jimus, Bolan Madu, Klaten. 3. Acara itu digelar Minggu 15 Agustus 2021 di Klaten. 4. Siapa yang menggelar acara Tanggul Bareng? 30 pemuda di Klaten. 5. Mengapa 30 pemuda di Klaten gelar acara Tanggul Bareng? Karena acara Tanggul Bareng ini untuk membuka semangat kalangan anak muda untuk menjadi wirausaha di sektor pertanian. 6. Bagaimana mereka melakukan acara Tanggul Bareng di tengah masa pandemi? Seluruh peserta tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan walaupun harus terkena lumpur. Ya, tepuk tangan Nila. Membaca berita itu prosesnya bagaimana? Gitu juga? Mana rasanya? Senang. Senang berarti tambah nadanya apa? Tambah nadanya? Mayor. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Rosidi, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Di sini saya akan melakukan refleksi tentang pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness yang telah saya lakukan. Saya akan mengawali kegiatan refleksi ini dengan teknik stop. Ya, sudah rileks sekali, maka kita akan coba memulai untuk melakukan refleksi pembelajarannya. Yang pertama, perasaan saya ketika merencanakan sampai dengan melaksanakan kegiatan aksi nyata ini ada dua perasaan. Yang pertama adalah senang sekaligus tertantang. Senang kenapa? Karena saya dapat mengaplikasikan materi yang telah saya dapatkan dalam merancang RPP dan melaksanakan pembelajaran. Saya memasukkan unsur diferensiasi. Diferensiasi apa yang saya terapkan di kelas saya? Apakah itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk? Tentu hal ini dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan dari minat murid, kesiapan belajar, maupun profil atau gaya belajar murid. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saya tertantang untuk mengamati dan menuntun murid agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini adalah saya lebih dalam memahami karakteristik murid-murid saya. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan 3 diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana anak-anak saya bebaskan memilih materi bacaan dalam surat kabar sesuai dengan minat mereka dan memilih lagu dengan judul bebas dalam konteks tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses, di mana anak-anak mengerjakan tugas dengan kelompok.
Yang ketiga, diferensiasi produk, di mana saya memberikan keleluasaan mereka untuk menampilkan karyanya, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Hasil belajar yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini dibandingkan dengan masa lalu jauh lebih baik, karena anak-anak merasa nyaman mengekspresikan diri dan bekerja dalam kelompok sehingga target atau tujuan pembelajaran dapat tercapai. Saya yakin di masa depan keterampilan sosial emosional ini akan sangat berguna, karena kita memang sedang menuju era evolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Yang ketiga, perencanaan saya untuk memperbaiki pembelajaran saya di masa yang akan datang, yang akan saya lakukan di kelas, yaitu yang pertama, melakukan evaluasi dari hasil praktik pembelajaran yang telah saya lakukan, mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki jika ada kekurangan. Yang kedua, melakukan sharing dengan teman sejawat untuk meminta masukan dari pembelajaran yang saya lakukan.